Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami dengan tema membuat rancangan penelitian dari bab 1 sampai bab 3 dengan judul Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Petani Kopi di Desa Batu Lotok, Kecamatan Batu Lampir. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Selvi Dobrianti. Saya Sawilia. Saya Karisma Ahmad. Oke, selanjutnya kami akan membacakan materi kami. Untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri, dan pemateri kedua Sawilia, dan yang ketiga Karisma. Penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi peningkatan pendapatan petani kopi di Desa Batu Lotok, Kecamatan Batu Lampir. berikutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data kualitatif terdiri dari 3 tahapan. Kebanyakan tanaman kopi. Kopi merupakan tanaman berumur panjang. Umur ekonomisnya rata-rata 2. Oke, saya pemateri pertama akan menyampaikan yang pertama latar belakang. Kopi merupakan salah satu yang diperdagangkan secara global. Konsumen kopi secara global tumbuh 1,3% per tahunnya. Kecenderungan permintaan kopi secara global adalah kopi dengan kualitas tinggi dan memiliki standar untuk berkelanjutan seperti adanya perlindungan lingkungan dan perdagangan yang lebih adil. Kopi merupakan tanaman komoditas perkebunan yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Apabila dikelola dengan baik, dapat dimanfaatkan sebagai pemasok devisa negara. Kopi merupakan tanaman perkebunan yang telah lama dikenal oleh masyarakat sebelum Belanda datang ke Indonesia dan sekarang telah menjadi salah satu komoditi ekspor penting petani di NTB. Petani NTB lebih banyak mengembangkan tanaman kopi robusta atau kopi dataran rendah. Padahal NTB juga berpotensi dikembangkan kopi arabica yang nilai ekonomisnya lebih tinggi, yakni dapat mencapai 30.000 per kilogram. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi peningkatan pendapatan petani. Metode penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alamiah. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial atau tindakan manusia, di mana data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik, melainkan analisis data dilakukan secara induktif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang, kondisi saat ini dari subjek yang diteliti, serta interaksi dengan lingkungan. Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu. Baiklah, saya pemateri kedua akan menjelaskan tentang data dan sumber data. Sumber data merupakan sumber dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. 1. Data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dan observasi, wawancara yang bersumber dari pemilik, pekerja, pengukur kopi, serta subjek lain yang terlibat dalam perkebunan kopi yang berada di Desa Batu Lotok, Kecamatan Batu Lampir. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah diterbitkan atau digunakan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder dari hasil dokumentasi, literatur, dan website yang menunjang penelitian. Populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek peneliti yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan penduduk Desa Batu Rotok. Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini, tidak semua populasi akan dijadikan sumber data, melainkan diambil sampelnya saja. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis purposive sampling, yaitu memilih berdasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya. Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini tidak terhitung karena keseluruhan petani memiliki perkebunan rata-rata kopi. Berikutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data kualitatif terdiri dari 3 tahapan kegiatan yang saling terkait satu sama lain, yaitu pertama, reduksi data, kedua, penyaji atau display data, yang ketiga, penarikan kesimpulan. Oke, saya sebagai penyaji ketiga akan membahas tentang landasan teori. Ada 2 jenis tanaman kopi, yaitu Robusta dan Arabica. Kopi Arabica merupakan kopi tradisional dan dianggap paling enak rasanya, sedangkan Robusta memiliki koefisien yang lebih tinggi. Jenis kopi Robusta dapat dikembangkan dalam lingkungan di mana Arabica tidak dapat tumbuh dan membuatnya menjadi pengganti Arabica yang murah. Tanah yang digunakan untuk membuat kopi harus memenuhi kebutuhan tanaman tersebut. Sebelum kopi ditanam, petani kopi harus memastikan bahwa kondisi tanah sudah ideal untuk ditanami kopi, seperti berada di ketinggian dan iklim yang ideal untuk varietas kopi yang ditanam. Permukaan tanah cukup gembur, setidaknya sampai kedalaman sekitar 30 cm. Air tidak mengenang di sekitar tanaman kopi. Bahan organik yang terkandung di dalam tanah minimal 2,5%. Perbanyakan tanaman kopi. Kopi merupakan tanaman berumur panjang. Umur ekonomisnya rata-rata 20-50 tahun. Meskipun demikian, kopi peremajaan tanaman ini tetap perlu dilakukan, terutama untuk mengantisipasi adanya tanaman yang mati atau terkena hama dan penyakit. Peremajaan tanaman juga perlu dilakukan untuk menggantikan tanaman kopi yang sudah berkurang produksinya. Penanaman tanaman pengganti ini disiapkan paling tidak 3 tahun sebelum produktivitas tanaman kopi menurun. Laporan hasil penelitian. Desa Batu Rotok merupakan salah satu desa penghasil kopi Kecamatan Batu Lampe, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Batu Rotok merupakan satu dari 6 desa dan keseluruhan yang berada di Kecamatan Batu Lampe. Jumlah penduduk desa Batu Rotok yaitu 3.816 jiwa atau 36,5% dari jumlah penduduk Kecamatan Batu Lampe, serta merupakan desa yang paling tinggi jumlah penduduknya. Tingkat pendidikan di desa Batu Rotok terdiri dari warga yang belum sekolah, tamat SD, tamat SLTP, tamat SLTA, sampai tamat perguruan tinggi saja. Di desa Batu Rotok hanya terdapat 1 puskesmas yang pembantau saja. Desa Batu Rotok merupakan desa terbesar dari 9 dusun dan yang menjadi desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Batu Lampe, yang menjadikan kopi sebagai sumber mata pencarian utama masyarakat, di mana hampir 100% penduduk di desa Batu Rotok menjadikan kopi sebagai bahan utama mereka. Maka tak heran jika masyarakat Batu Rotok sangat bergantung pada kopi itu sendiri. Batu Rotok merupakan penghasil kopi terbesar di Kecamatan Batu Lampe. Itulah persentase dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.